Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stima Dani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Surat Berharga. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Trifonia Lau. Yang ketiga ada Marcella Mendina Suha. Yang keempat ada Karisma Citra Pratiwi. Dan yang kelima ada Rahmina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga menurut Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, akan tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Fungsi surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih, yang berikutnya sebagai alat pembayaran. Surat berharga berfungsi menggantikan uang sebagai alat bayar. Perbedaannya jika uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan secara resmi diterbitkan oleh pemerintah wajib diterima oleh setiap orang. Jika diajukan sebagai alat bayar dalam wilayah suatu negara, surat berharga dapat ditolak, terutama jika pihak penerima meragukan kredibilitas penerbitnya dan kepastian surat berharga tersebut dapat diuangkan. Kedua adalah sebagai alat pemindahan hak tagih. Di samping sebagai alat bayar, surat berharga dapat juga berfungsi untuk memindahkan hak tagih. Hak tagih yang dimiliki oleh satu pihak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara pengalihan atau endorsement. Instrumen yang digunakan dalam pengalihan tersebut adalah surat berharga. Kemudian yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih. Setiap pihak yang memiliki surat berharga berarti yang bersangkutan memiliki hak tagih sampai surat berharga yang dimilikinya tersebut dicairkan atau diuangkan. Bahwa pemegang atau pihak yang memiliki surat berharga berarti mempunyai hak tagih kepada penerbit surat berharga dimaksud. Contoh surat berharga ada 4. Yang pertama adalah wesel, yang kedua cek, yang ketiga bilet giro, dan yang terakhir adalah sertifikat deposito. Kemudian untuk pengaturan surat berharga, yang pertama ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang mengatur tentang surat wesel dan surat sanggup atau order. Yang kedua pada bab 7 mengatur tentang surat cek, promes, dan kwitansi atas tunjuk. Pengertian cek. Surat cek berasal dari bahasa Prancis, cek. Istilah dan tujuan yang sama diserap ke dalam bahasa Inggris dan Belanda. Menurut Kansil CST, surat cek adalah suatu surat yang memuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang dalam waktu tertentu. Suruhan mana umumnya ditujukan kepada sesuatu bank yang memberikan buku cek kepada orang yang menandatangani cek itu. Dasar hukum cek pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Syarat formal cek menurut pasal 178 KUH Dagang. Yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pihak yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek. Selanjutnya, cek kosong adalah surat cek yang ditarik oleh pemegang rekening suatu bank
dan ketika diajukan kepada bank dan ketika diajukan kepada bank pembayar dananya tidak ada atau tidak cukup. Lalu pengaturan cek kosong diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan surat cek kosong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.